Tentunya kalau kita lihat fungsi vaksin ini adalah memberikan perlindungan terutama dari sakit berat dan kematian. Nah, lansia ataupun orang yang memiliki kekebalan permasalahan dengan imunitas ini tentunya menjadi tantangan ya. Artinya lansia sendiri kalau kita lihat kerentanannya terhadap sakit berat ataupun kematian COVID-19 itu paling tinggi kalau kita bandingkan dengan kelompok usia lainnya. Resiko untuk kematian pada lansia itu 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan kelompok populasi umur di bawah lansia tersebut. Kemudian untuk sakit beratnya juga meningkat menjadi 3 kali lipat. Di samping itu, lansia ini rata-rata memiliki komorbid ya, dan bahkan lebih dari 1 komorbid. Jadi kalau kita lihat kerentanan dan kerawanan seorang lansia untuk dia terproteksi terhadap sakit berat dan kematian itu memang resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan populasi di bawah usia lansia. Sehingga kebutuhan untuk mendapatkan vaksin booster ketiga ini menjadi salah satu yang dikaji oleh para ahli dunia perlu dilakukan karena otomatis satu, seiring dengan waktu efikasi vaksin akan turun. Yang kedua adalah dengan adanya varian baru yang lebih ganas termasuk varian Delta, ini juga akan mempengaruhi efikasi dari vaksin sehingga dengan dua situasi tersebut ditambah risiko dan kerentanan dari kelompok lansia dan kelompok yang memiliki gangguan kekebalan imunitas, maka secara global diputuskan ya oleh para ahli perlu adanya penambahan dosis ketiga. Oke, baik dokter. Dokter, ini juga banyak sekali gitu ya informasi terkait vaksin booster ini dihubungkan dengan adanya nantinya gelombang COVID ketiga nih dok. Nah, ini bagaimana tanggapan Anda? Ya, artinya kita selalu tahu bahwa apa yang mungkin berpotensi terjadinya gelombang ketiga di Indonesia. Yang pertama adalah kita tahu PPKM level kita ini sudah turun pada level 1 dan 2. Artinya laju penularannya ini sudah sangat rendah, reproduktif number dari virus COVID-19 ini sudah dikurang dari 1 ya. Angka positivity rate kita bahkan cuma 0,66 sampai 0,8% ya. Ini sudah sangat rendah. Nah, seiring dengan perbaikan situasi COVID-19, kita sudah bisa melakukan pelonggaran-pelonggaran dan melakukan kembali aktivitas-aktivitas kita, baik aktivitas sosial, keagamaan, maupun aktivitas ekonomi. Nah, otomatis dengan adanya pelonggaran aktivitas ini, pasti akan terjadi peningkatan mobilitas, karena masyarakat kan akan bekerja, akan melakukan kegiatan di perdagangan, akan melakukan kegiatan di pabrik, akan melakukan kegiatan agama, pasti akan ada peningkatan pergerakan. Nah, di sisi lain, di akhir tahun ini setidaknya ada 3 kondisi yang harus kita waspadai, yaitu pasca perayaan Maulud Nabi Muhammad SAW, yang kedua adalah pasca perayaan Natal, dan terakhir adanya liburan di akhir tahun. Nah, biasanya kondisi-kondisi ini juga akan memicu peningkatan mobilitas dari masyarakat, terutama libur Nataru itu ya di akhir tahun. Nah, kombinasi kedua keadaan ini yang bisa menghasilkan suatu mobilitas yang cukup tinggi, yang kalau kemudian tidak diiringi dengan protokol kesehatan yang ketat, pasti akan menyebabkan peningkatan laju penularan. Dan ini juga menjadi penting, mengapa dari sekarang kita harus bisa melakukan testing dan tracing sebanyak mungkin untuk mencegah mudahnya virus tadi menyebar kembali di dalam masyarakat. Nah, jadi sebenarnya vaksinasi dosis ketiga itu tidak terlalu berpengaruh terhadap upaya pencegahan mobilitas ataupun kemungkinan peningkatan kasus di akhir tahun. Tapi justru yang kita ketahui, vaksin yang betul-betul akan berkontribusi terhadap menekan laju penularan adalah coverage-nya yang tinggi. Jadi tadi saya sampaikan bagaimana 50% yang mendapatkan dosis pertama segera kita kejar, dan 72% yang harus mendapatkan dosis kedua itu juga kita segera kejar untuk mencegah dan menekan sebenarnya kalaupun ada peningkatan kasus tidak sebesar yang pernah kita alami di bulan Juli.